Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Tadi saya potong karena memang agak sedikit lama di instalasi dan segala macamnya. Jadi, begitulah. Oke, kita udah berhasil nge-install Runcloud di dalam server test sites kita ini. Jadi kalau misalnya kita balik ke dashboard Runcloud nih, kita bakal lihat statistik dari server kita tadi, mulai dari loadnya, memorinya, disk space-nya, uptime-nya berapa lama ini karena baru, jadi kayak baru sejam yang lalu. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita bisa migrate website nih, kita bakal ngebuat database baru dulu tuh. Sorry, bukan database, kita bakal ngebuat satu web apps baru di dalam server kita. Kita nggak bakal buat script installer segala macam, kita bakal ngarah ke empty web apps nih. Oke, kalau sudah, kita bakal samakan domainnya dengan ini. Jadi test-wp.masiting.dev. Di sini test-wp.masiting.dev. Oke, kalau sudah di sini kita biarin aja. Terus ini kita bakal pilih cuman Nginx doang. Jadi nggak usah kita pakai Apache. Karena terlalu berat kalau misalnya pakai dua-duanya. Oke. Terus untuk app name-nya kita masukin misalnya WordPress kayak gitu. Kalau misalnya sudah, kita tinggal jalani deploy WordPress ya. Tapi sebelum ke sana kita bakal ngecek dulu nih. Ternyata owner dari web app ini nanti adalah Runcloud. Jadi mau nggak mau nanti kita bakal migrasi dengan user namanya Runcloud. Oke. Habis itu kita deploy WordPress. Take some time di sini. Bis itu udah selesai, udah kayak gini. Nah, selanjutnya kita install SSL-nya dulu. Jadi sebenarnya SSL-nya yang saya install tadi itu bawaan dari Runcloud-nya. Tapi sebenarnya di Cloudflare sendiri sebenarnya udah ada SSL juga. Jadi karena ada sedikit masalah di server saya karena tidak semua subdomain itu berasal dari Runcloud, jadi mau tidak mau SSL yang dari Cloudflare itu tuh bakal saya matiin. Udah saya matiin sebenarnya. Oke, kalau misalnya udah kita udah install juga SSL-nya, jadi ya kita install yang basic aja, tidak perlu banyak-banyak. Kita nunggu sometimes, tapi sembari menunggu ini, kita bakal ganti IP address yang semulanya adalah website Bawix Staging server Bawix Staging ke server test client ini nih. Jadi di sini kita masuk ke record-nya, terus kita edit, terus kita ganti IP address yang semulanya adalah Bawix, jadi kita ganti ini. Tapi untuk make sure lagi, kalian bisa cek di watchmydns.net, terus kalian bisa cek di sini dulu tuh kalau misalnya udah berubah atau belum. Nah, ini kan kalau misalnya munculnya IP address ini berarti kan ini masih yang lama tuh. Nah, kita pengen ubah jadi yang ini. Jadi kita save aja ini. Kalau misalnya udah di save, kita bakal nunggu sometimes untuk dia fully propagate. Jadi tidak cuman kita nantinya bisa ngelihat hal yang baru di server yang baru, tapi juga bakal doing something di server yang baru. Kita ngomong apa sih? Tidak ada bobanya deh. Dek, nggak ada bobanya? Nggak ada. Ya. Itu yang latte. Kalau yang putih kayaknya udah enak nih dek untuk. Gitu. Oke. Itu rasa itu mana? Iya, bangsat. Ini udah. Heeh. Coba diaduk-aduk. Apa ya ngasih tuh kocok deh tadi sebelum dicocok? Lalu kan dia udah tambah nanti itu. Ini. Oke sentrit. Ini tak berasa. Bila? Ini udah salah. Dah, minggir. Sayang dulu. Mengalancar ya. Mana lo ini bisa? Udah nanti. Ini dulu yang mana itu? Enggak ngasih itu kan ngasih itu. Ini udah take some time, nampaknya udah fully propagate, enggak fully, maksudnya udah ada beberapa yang propagate, nampaknya belum. Ya, tapi kalau misalnya diakses, dia template-nya udah ganti, tapi belum fully propagate aja. Ya ini agak sedikit lama, tapi sembari menunggu ini juga ada baiknya kita transfer dulu data yang dari server yang lama ke server yang baru nih. Oke, di sini saya bakal buka new Windows lagi untuk server yang lama.
terus ini bakal ini ya, oke. Dia ada di sini. Oke, sebenarnya perintahnya sama aja dengan yang tadi, nggak ada yang bedanya. Cuman di sini kita bakal main as a run float. Kita tinggal switch between root ke user run float dengan cara ketikan perintah su run float ini tadi. Habis itu kita bakal masuk ke root directory dari run float itu sendiri. Habis itu kita bakal list down semua apa aja yang udah ada di dalam user run float ini. Ternyata ada logs dengan web apps. Kalau misalnya kita lihat di run float, kita bakal lihat root path-nya itu ada di mana. Oh, ternyata ada di home root web app sama atau itu WordPress. Berarti di sini kita udah bener, kita tinggal kita arahin ke dalam folder web apps ini. Jadi tinggal cd web apps, kita bakal lihat di sana ada folder namanya WordPress sesuai dengan directory dari web application yang udah kita buat. Habis itu kita pindah ke WordPress, kita ls, ini masih kosong, cuma ada index.html. Artinya ini nampaknya udah fully propagate kah? 127, 244 masih belum semua. Nampaknya ada beberapa masalah, coba saya open pakai VPN dulu. Nampaknya ada slightly perbedaan kalau misalnya saya pakai VPN atau enggak. Oke, dengan saya pakai VPN, saya bisa akses dan kayaknya udah fully propagate. Di sini ada welcome to run float. Dan kalau misalnya di server lama itu ada WordPress installation-nya, jadi di server baru itu cuman ada index.html, isinya ini nih welcome to run float. Jadi untuk make sure lagi kalau misalnya kita ada di posisi yang benar, kita bisa edit dulu index.html dari server yang baru ini. Kita bakal cari misalnya welcome to run float. Ini saya ganti jadi halo Mas. Sorry ke stop, yes. Ya, oke, ini belum diganti, jadi ada sedikit fast hand jadi. Halo Mas Iting gitu. Ctrl X, Y, and enter. Habis itu kita bakal cek di sini harusnya jadi halo Mas Iting. Oke, kita udah ada di posisi yang benar di sini, jadi good to go. Jadi kita tinggal hapus saja ini rm-rf index.html, dia bakal forbidden. Nah, harusnya forbidden karena kita udah hapus index.html nya. Nampaknya ini somewhere nge-case antara koneksi saya atau dari Cloudflare-nya sendiri. Oke, baik. Setelah itu kita bakal lanjutin lagi ke prosesi migration kita. Oke. Balik lagi ke posisi rsync tadi. Jadi di sini saya ketikkan rsync min avz. Saya lupa IP address-nya, jadi saya lakuin call ipv4.iconazip.com avz run float at 128.199.244 colon atau titik 2 slash home slash run float slash web app slash aku lupa namanya apa, jadi web apps, terus dia ada di test migration. Di test migration. Nah, di test migration kita ada dump SQL di sini. Oke. Habis itu kita jalanin slash lagi, lanjutin lagi test migration. Nah, habis itu kita ikuti dengan titik di sini. Saya mau taruh dia di dalam folder ini. Habis itu enter, yes. Habis itu kita masukkan password dari run float di server yang lama. Habis itu done. Proses migrasi berjalan. Nah, ini ya selesai. Kita udah berhasil lakuin itu. Tapi ini belum fully installed. Jadi kalau misalnya gue masuk ke sini itu masih forbidden. Karena di dalam sini, di dalam server yang baru ini, nampaknya saya gedein aja. Kenapa? Di server yang baru ini nih test migration atau WordPress sendiri itu tidak berada di rootnya dari folder WordPress ini tadi. Jadi kita harus pindahin semua yang isi di dalam folder test migration ini di luar dari foldernya. Jadi kita cd test migration terus ketikkan perintah mv bintang titik 2 kali habis itu slash. Ini menandakan kalau misalnya kita mau mindahin semua yang ada di dalam
folder test migration ini, baik itu file atau directory, keluar dari folder test migration itu sendiri. Jadi tinggal kita enter, habis itu selesai, terus kita cek lagi ls-l ada apa aja, ternyata udah kosong, jadi ada isi apa-apa lagi di test migration ini. Terus kita back lagi di sini, dan ya kita dapetin data dari test migration udah keluar dari foldernya. Nah, kalau misalnya kita akses sekarang, itu bakal muncul error establishing database connection karena database-nya belum kita buat nih, dan kita belum melakukan import database yang udah kita dump tadinya. Oke, lanjut lebih dalam lagi, kita bakal ngebuat database dulu di sini. Jadi kita back di test line ini, terus kita arah ke databases. Kita bakal buat usernya dulu. Usernya di sini saya buat misalnya masih passwordnya saya bakal nge-generate secara random aja dari fitur run root-nya sendiri ini. Jadi ini sudah saya copy, habis itu add user. Oke, udah. Kita bakal simpen dulu datanya, saya suka lupa. Terus untuk database configuration dari WordPress sendiri ada di wp-config. Jadi kita tinggal nano wp config.php gini. Nah, karena kita udah dapet passwordnya tadi, kita lepaskan passwordnya dulu nih. Habis itu kita paste dengan password yang baru. Nah, baru habis itu db usernya kita ganti dengan user yang udah kita buat tadi, yaitu masking misalnya. Terus di sini nama database-nya kita belum buat, jadi kita bakal buat dulu. Ini udah ada, kita baru buat database usernya doang. Di sini kita bakal buat database dengan nama misalnya website migration misalnya gitu. Collationnya nggak usah diubah, biarkan kayak gitu. Terus assign database usernya ke masking yang udah kita buat tadi. Habis itu save database, oke udah buat, does not exist, grand user masking. Nampaknya ada yang salah di sini, tapi kita coba aja dulu ya. Oke, kalau misalnya sudah di sini di server yang baru, kita bakal masukin nama database-nya dengan nama website migration kayak gini. Terus kalian Ctrl X, terus Y, habis itu Enter untuk save. Dan ketika kalian refresh ini harusnya bisa. Kalau misalnya nggak bisa, berarti ada yang salah dengan database-nya tadi. Berarti di sini saya ada yang salah nih. Nampaknya saya ada salah waktu di assign database usernya tadi tuh. Nah, dari sini saya bakal revoke dan assign ulang usernya. Ini udah, nampaknya nggak ada error, dan ketika kita refresh harusnya dia bakal muncul instalasi dari WordPress itu sendiri. Nah, kita nggak perlu lakukan ini karena sebelumnya kita udah pernah install. Jadi kita tinggal import database-nya aja, dan ini harusnya selesai. Oke, untuk lakuin itu kita di sini udah ada dump database yang udah kita anu tadi, namanya dump MySQL, dan kita juga butuh kredensial dari database-nya yang baru ini nih, karena saya lupa. Jadi ini saya copy lagi aja, terus kita masukkan di VS Code yang udah kita buat tadi di sini. Oke. Nah, perintahnya apa? Perintahnya sebenarnya hampir mirip sama, cuman di sini perintah awalnya itu nggak pakai dump. Jadi MySQL min-u, terus nama usernya di sini Mas Iting, terus min-p untuk prompt password, terus database-nya. Database-nya apa? Misalnya di sini website migration. Terus yang tadi panahnya ke kanan, ini bakal panahnya ke kiri. Nandai kalau misalnya dari file dump.sql ini kita pengen masukin seluruh database isinya itu ke dalam website migration database. Oke, kalau sudah ini kita copy, Ctrl C, habis itu kita masuk ke sini, ini kita tutup dulu, terus di sini tinggal kita paste kayak gini. Oke, setelah kamu enter ini dia bakal nge-prompt password, dan passwordnya di sini kita tinggal copy aja, habis itu paste. Dan kalau misalnya benar, dia langsung termigrate dengan sukses kayak gini. Sama sebenarnya, tidak ada error sama sekali. Dan ya begitu juga ketika kamu ngimport, itu bakal takes time juga kalau misalnya filenya itu gede. Balik lagi ke sini, ketika kamu refresh ini harusnya ada tulisan already installed atau something gitu. Nah ini already installed. Jadi kita tinggal login aja menggunakan user kita tadi. Jadi kalau misalnya kita klik ini, kita tinggal isi passwordnya sesuai yang udah kita buat tadi, dan boom, website berhasil di migrate dengan sukses. Nah ini kalau misalnya kalian ngarahkan plugin, dua plugin ini yang tadi awalnya kita udah aktifkan,
Dan kalau misalnya kita ke Teams, kita udah ngaktifin Teams yang namanya Hello Elementor dan file dari Hello Elementor atau Teams-nya ini udah ada di server baru juga. Terus kalau misalnya ke post, kita bakal lihat kalau misalnya Hello World yang tadi yang default yang ada di WordPress sudah berubah dengan lorem ipsum yang mana yang udah kita edit sebelumnya. Dan di dalam lorem ipsum itu ada file atau image dengan ini nih, apa saya lupa namanya atau bangadu kayak gitu lah. Terus lebih dalam lagi di media itu ke listed juga. Jadi di sini ada URL yang bisa kamu akses juga. Jadi ini langsung ke full image dari yang udah kamu upload sebelumnya. Oke, nampaknya itu aja dari saya. Dan ya kalau ada kata salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.